Uskup, para romo, para suster, bruder, frater, saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalem. Mengawali hari ini, hari Selasa di Minggu Advent yang ketiga, saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan sabda Tuhan yang pagi ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-21, ayat 28 sampai dengan 32. Kalau kita membaca Injilnya amat sangat jelas, berkisah tentang dua orang anak, sulung dan bungsu. Ayahnya meminta yang sulung untuk pergi bekerja dan dia dengan sigap mengatakan, "Ya Bapa," tetapi dia tidak pergi. Kemudian anak yang bungsu ketika diminta dia menjawab menolak. Tetapi beberapa saat kemudian dia menyesal dan akhirnya pergi melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Kedua sikap dari anak sulung dan bungsu ini bukan sikap yang ideal. Yang pertama itu bertindak seolah-olah adalah anak penurut, tetapi dia tidak pernah melakukan. Yang kedua, ini adalah gambaran anak yang menolak atau anak yang membantah, tetapi kemudian menyesal dan melakukan. Memang konon teks ini ditulis bukan untuk menemukan ciri ideal. Ideal memang adalah anak yang mengatakan ya dan kemudian langsung melaksanakannya. Sebuah gambaran ideal bahwa dalam kehidupan memang kita harus sering berhadapan dengan peristiwa di mana tidak selalu yang ideal itu dapat kita alami, dapat kita lakukan. Tetapi sabda ini mengingatkan kita semua untuk setidaknya dua hal. Yang pertama, kita diingatkan jangan kita bertindak seperti anak sulung yang konon menggambarkan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang mereka ini tahu banyak hal, mereka itu merasa diri sebagai pewaris hukum Musa, tetapi mereka sebenarnya justru menolak menerima Yohanes Pembaptis, menerima Yesus Sang Mesias. Yang anak yang kedua digambarkan sebetulnya adalah pribadi-pribadi pendosa. Orang sering menyebut sebagai orang-orang berdosa, mungkin juga orang kafir, wanita-wanita atau perempuan-perempuan hina dan seterusnya. Tapi justru mereka inilah yang menerima Yesus. Lebih baik kita dicap sebagai seorang pendosa, tetapi mau berbenah diri, merubah diri, daripada dicap sebagai seorang yang suci, tapi hidup kita penuh dengan kemunafikan karena tidak pernah melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Semoga kisah si sulung dan bungsu dari Matius pasal 21 ayat 28-32 ini membantu kita semua untuk menghayati hidup sebagai pribadi-pribadi yang siap untuk berubah, siap untuk memperbaharui diri, siap untuk bertobat, dan siap untuk berbalik kepada Tuhan. Saya Romo Stefanus Estatora Harjo dari Paroki Santo Kristoforus Bayi Tumumpang mengucapkan selamat mengawali hari ini dengan berkat Tuhan yang sungguh melimpah, dan semoga kita semua boleh mengusahakan hidup seperti anak bungsu yang siap untuk bertobat dan memperbaharui diri. Berkah dalem.